wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini ketemu lagi dalam acara Tutur Tinular. Mencerahkan hati, menjernihkan nalar. Semoga semakin eksis, dan hari ini alhamdulillah tamu kita hadir di tengah-tengah kita, Mas Muhammad Falikul Isbah PhD. Selamat malam Mas Falik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ini Mas Said. Alhamdulillah sehat ya Mas Falik. Semoga selalu sehat kita semua ya. Amin ya. Semoga pemirsa juga sehat semua di tengah pandemi COVID-19. Kesempatan ini dengan Ngobrol Mas soal apa ini? Falikul Isbah ini enaknya ngobrol tentang pengalaman ngajar lah ya. Ini Mas Wah. Falik seorang pengajar juga kan ini? Iya. Sesuatu yang apa ya? Yang saya kira baik siswa, mahasiswa, guru atau dosen semuanya pasti mengeluh dan tidak happy dengan situasi pandemi. Betul, betul. Tapi setidak happy-happynya karena ini tuntutan kenyataan ya. Kita tetap harus sharing, berbagi pengalaman, Betul. berbagi ide, bagaimana proses pengajaran ini tetap berjalan dengan baik. Betul. Dosennya happy, mahasiswanya happy, dapat ilmu dan sebagainya. Enjoy lah. Iya. Intinya enjoy Dengan segala keterbatasan yang ada. Karena ini kan sudah hampir 1 tahun nih. 1 tahun. Ini ulang tahunnya COVID ini. Dan bisa jadi butuh waktu entah berapa bulan atau bahkan tahun masih lagi. belum pasti kan, masih nggak menentu. Jadi mau nggak mau kita harus membicarakan topik ini. Betul. Makanya ini Mas Falikul Isbah ini seorang pengajar atau dosen di Sosiologi Universitas Gadjah Mada, dan kebetulan sedang di Kudus ini ya, Mas Falik jalan-jalan. Dalam rangka jalan-jalan liburan. Nah, pengalaman beliau saya kira kita serap dalam konteks pandemi 19 ini. Saya kira dimanapun kampus tetap jalan, termasuk di UGM, di IAIN Kudus, di UMK juga tetap jalan, tapi masing-masing punya cara. Nah, apa yang Mas Falik rasakan ketika proses pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini atau era new normal ini? Karena sampai sekarang UGM juga masih masih online ya, daring pembelajarannya. Betul. Jadi mulai ngajar daring itu seingat saya April 2020. April 2020 ya. Kan ada COVID. COVID itu Maret kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada ujian tengah semester atau mid semester. Habis mid semester semuanya beralih online. Oke. Waktu itu saya pribadi agak shock, bingung mau dengan cara apa. Saya kira itu juga sebagai institusi di mana-mana juga shock. Betul. Dengan cara apa menyelesaikan 1 semester. Jadi yang shock tidak hanya dosennya, mahasiswanya shock, pasti juga shock. Tenaga pendidikan juga shock. Ya. Waktu itu saya ingat saya kampus belum punya guideline yang jelas. Mereka masih menyusun. Tapi perkuliahan harus segera berlangsung. Terus saya inisiatif gini. Isunya kan macam-macam tuh. Ya. Kalau kita onlinean terus, mahasiswa mengeluh nggak punya pulsa, betul data. Terus saya ambil inisiatif, ya udahlah kita platformnya pakai Google Classroom, bikin sendiri, mahasiswanya di invite masuk. Terus habis itu tidak semuanya interaksi sinkronus, tapi beberapa saya rekam dalam bentuk audio. Kalau video berat juga. Berat. Video juga berat, audio. Tapi nggak happy. Karena ketika dalam ujian atau bikin paper, ada beberapa mahasiswa yang kelihatannya salah paham sama yang kita maksudkan. Padahal udah direkam ya. Udah direkam, salah paham. Itu. Terus apa lagi ya? Terus semester berikutnya situasi secara psikologis baik dosen, mahasiswa dan sistem sudah lebih siap, ada panduan macam-macam. Terus kampus nyiapin tenaga asistensi, itu jadi Google Meet, Zoom macam-macam kita nggak usah. Kalau saya di UGM nggak usah jadi operator. Jadi buka
link, dia mengadmit mahasiswa masuk, macam-macam itu urusannya operator. Ya, kita tinggal ngomong aja deh. Ngomong di rumahnya masing-masing. Iya, di rumahnya masing-masing. Kan gitu. Pada jam yang sudah ditentukan. Udah disiapin ya. Tapi saya semakin kesini semakin sadar bahwa pengajaran online itu tidak bisa hanya sekedar ceramah. Kalau ceramah direkaman mahasiswanya cuman kelihatan akunnya, nggak kelihatan videonya, bisa jadi dia ke mana kayak sambil naik motor atau nggak memperhatikan dan lain sebagainya. Gawat juga ini. Jadi Google-nya online tapi bisa jadi fisiknya jalan-jalan. Atau misal HP-nya dipakai zoom-nya atau apa dinyalain pakai HP terus ditinggal pergi kan kita nggak tahu. Nah, ini problem umum seperti itu. Bagaimana antisipasi pengalaman Mas Falik supaya efisiensi pembelajaran itu mahasiswa enjoy, dosennya juga memberikan add value yang meaningful. Ini saya kira tantangan bagi kita semua itu supaya bukan sekedar absen hadir enggak, tapi meaningful, ada add value yang bisa diterima oleh mahasiswa. Iya. Saya kan ngajar untuk jenjang yang berbeda-beda. Gitu. Ya, S1, S2 dan S3. Oke. Ya. Untuk S1 juga jenjangnya ada yang anak semester 1 itu. Ya, jadi anak lulusan SMA masuk UGM dan belum pernah lihat kampusnya UGM. Semisal anak Tasikmalaya, Maluku gitu. Belum ngerti Jawa, belum ngerti Jogja, tapi statusnya mahasiswa UGM. Nah, itu saya juga membayangkan alangkah beratnya situasi ini. Tapi salah satu cara saya kalau perkuliahan yang model ceramah, saya membatasi diri baik dari sisi jumlah slide maupun panjangnya ngomong itu maksimal sekali 30 menit. Jangan terlalu lama ya. Iya, habis itu saya break 5 menit. Tapi sebelum break saya bilang, tapi di awal gini, saya bilang, oke, teman-teman, kuliah kita ini akan sepanjang 1 jam. Saya akan ngomong ceramah 30 menit menjelaskan materi, terus nanti kita break 5 menit, ya. Saya akan ke toilet atau minum atau kemana, ya. Kalian menyiapkan pertanyaan. Ada break ya. Iya, silakan tanya di dalam chat. Lalu begitu saya balik setelah break 5 menit, nanti saya buka pertanyaan yang mau tanya lewat lesan. Kalau nggak ada yang tanya lewat lesan, terus pertanyaan di dalam chat sudah tuntas saya mereka saya absen ini gimana apa-apa. Saya minta komentar. Ada interaktifnya untuk menunjukkan. Di situ ketahuan mana yang siap sama yang enggak. Itu sekedar teknik. Iya, itu trik itu saya temukan setelah beberapa kali ngajar kok rasanya nggak ada interaksi, saya juga kita ngomong terus kecapean juga. Oh gitu, berarti kita break 30 menit, break, mereka suruh nulis pertanyaan di chat. Kalau pertanyaan di chat habis, persilakan tanya langsung, kalau nggak ada kita panggil secara random gitu, kita mintain komentar aja, nggak harus tanya. Misal ngajar topik ini kalau di rumahmu mana? Misal ada bilang Wonogiri gitu ya. Kalau di Wonogiri itu saya ngajar tentang pembangunan, bla 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 gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita manage juga. Walaupun memang terus terang ada beberapa case juga kelihatan mahasiswanya nggak siap, atau sengaja tidak siap sejak awal. Tapi tadi Mas Said, poin saya adalah mengajar online itu idealnya tidak cuman ceramah. Tapi kalau tidak sekedar ceramah, itu effort dosennya harus gede. Contohnya adalah membuat rekaman podcast. Jadi saya ada di S2 itu mata kuliah pembangunan dan ketimpangan. Saya bikin podcast 3. Yang satu dengan Bapeda, yang satu dengan kepala desa. Podcastnya sudah saya bikin. Jadi terus podcast itu di-upload di dalam platform, mereka suruh ketika jam kuliahnya
Pak Kepala Desa saya hadirkan sama saya. Oh. Jadi langsung tanya jawab. Nah, nggak perlu ceramah. Soalnya saya tahu kalau kuliah online dengerin orang Pak Kepala Desa ceramah dulu, terus interaksi akan lama sekali, bisa memakan waktu 2 jam kan. Nah, udah podcastnya semisal 30-45 menit nggak masalah kan, recorded. Habis itu ketemu Pak Kepala Desa di ruang kuliah, sudah tinggal tanya jawab. Berarti offline waktu ketemu kepala desa? Enggak, online juga. Online juga ya. Pak Kepala Desanya di kantornya sendiri, di rumahnya. Saya melakukan itu juga kemarin. Saya Kepala Desa, Kepala Bapeda, sama Direktur BUMDes. Jadi orang-orang Bantul. Malah bisa melibatkan stakeholder juga ya dalam proses pembelajaran ini ya. Karena mata kuliah itu ketika offline sekalipun pasti ada dosen tamu dari praktisi. Kan ada kunjungan lapangan sebenarnya. Untuk mengganti kunjungan lapangan dan dosen tamu adalah kita menghadirkan podcast, lalu diskusinya secara online. Wah, ini menarik, ini belum banyak yang terbayangkan ya. Artinya ngajar sebenarnya tidak harus kita sendiri, bisa melibatkan stakeholder. Sehingga bisa interaksi di situ. Pasti. Saya untuk mata kuliah tertentu memang kita kalau dosen ini kan pengetahuannya cuma tekstual. Nah, misal ngomongin pembangunan di pedesaan, bagaimana cara merencanakan pembangunan, partisipasi masyarakat macam-macam. Sehebat-hebatnya dosen dia textbook lah, atau sekedar pengalaman sekali 2 kali. Tapi kalau yang bercerita Pak Kepala Desa yang dia sudah menjabat 2 periode gitu kan, mantap, dia apal itu. Sama lika-likunya berbasis pengalaman itu lebih otentik malah itu ilmu yang ditemukan melalui lapangan itu. Jadi gantinya observasi bisa itu ya. Nah, karena di mata kuliah itu selalu biasanya ada kunjungan lapangan sebanyak menggantikan 2 kali pertemuan. Terus saya ganti dengan saya telepon Pak Bapeda sama Kepala Desanya. Ini biasanya mahasiswa kan saya ajak ke tempat jenengan, tapi nggak memungkinkan. Ya udah, aja kita ngobrol lewat Zoom, rekamannya ditonton mereka, habis itu mereka bisa tanya jawab. Kalau ini penugasan ini Mas Falik, misalnya supaya produk yang dibuat oleh mahasiswa itu otentik, jadi benar-benar produk dari kreasinya. Saya kira ini perlu strategi juga ya, karena di era online googling ini nyari apapun ketemu gitu. Nah, saya kira perlu strategi khusus yang dilakukan oleh Mas Falik ketika di UGM atau mungkin bahkan ketika di Blender University misalnya, tugas-tugas mandiri mahasiswa yang benar-benar otentik ini seperti apa? Saya belajar ketika mulai kuliah S2 di Australia itu ya, saya belajar dari para dosen yang namanya silabus itu setiap sesi selalu ada bacaan wajibnya. Ya, 1 atau 2. Bisa artikel atau bisa bab di dalam buku. Ya. Lalu kita diminta di tengah semester sama akhir semester selalu ada tugas membuat review. 1 paragraf ringkasan dan 1 paragraf komentar kita atas semua bacaan di semua sesi yang dibaca oleh mahasiswa. Saya kira itu cara paling jitu untuk memaksa mahasiswa pasti baca bahannya. Nggak bisa menghindar. Dan mereka nggak usah dikasih kesempatan untuk ngutip sana ngutip sini. Udah, apa ringkasan dari bacaan itu dan apa komentarmu. Jadi serapan dari hasil bacaannya itu ya. Iya, itu sekedar review bacaan. Nanti kalau makalah atau paper bebas, dia kan setidaknya sudah membaca itu. Jadi referensinya nggak ngalor ngidul terlalu berlebihan. Lalu juga ini tradisi di Indonesia umumnya, orang dosen ngasih tugas mata kuliah itu asal aja. Bebas, yang penting topik ini. Di tradisi barat terutama, setahu saya, yang namanya paper itu menjawab pertanyaan. Jadi ada paper questionnya. Misal gini, ini transformasi digital menghasilkan berbagai macam bentuk pekerjaan baru. Apa pandangan Anda tentang jenis pekerjaan baru tersebut? Apakah positif atau negatif terhadap pekerja? Udah papernya nggak usah panjang-panjang, 2000 kata aja, 4 halaman atau 5 halaman, tapi menjawab pertanyaan itu.
Jadi harus fokus pada pertanyaan Iya. itu, nggak usah kemana-mana. Karena kalau dibebaskan nanti malah Iya, nggak terarah ya. Saya nggak suka juga. Saya ngasih paper itu maksimal kalau anak S1 ya 2.000 kata lah. Kalau S2 maksimal 3.000 kata. Nah, sudah saya wanti-wanti jangan merasa semakin panjang paper semakin bagus, enggak. Kita nggak butuh panjang, tapi kita butuh kemampuan kalian menulis dan tulisan itu mencerminkan kedalaman bacaan dengan artikulasi yang sistematis, menjawab pertanyaan. Udah, itu saya kira itu cara untuk menghindari kutip sana kutip sini yang nggak jelas. Dan itu kan kutip sana kutip sini itu mereka merasa membaca banyak hal, tapi sebenarnya tidak ada pengetahuan mendalam yang diperoleh dari kutip sana kutip. Nah, kalau dalam kita ini kan sedang menghadapi new normal ya. New normal dalam konteks bagaimana menggabungkan, mendialogkan antara apa yang mereka baca dengan konteks realitas yang dihadapi oleh sekelilingnya gitu. Kita tidak ingin mahasiswa itu belajar kemudian melangit gitu loh, Mas Malik. Jadi apa yang dia baca itu benar-benar dia bisa memanfaatkan apa yang ditemukan gitu. Jadi bisa applied ilmunya itu. Ini saya kira perlu strategi ya dalam konteks itu. Apalagi dalam konteks belajar ilmu pembangunan gitu ya. Kalau di IAIN ini kan banyak ilmu-ilmu berbasis langit ya. Bagaimana membumikan itu? Supaya meaningful, mahasiswa merasa enjoy dan merasa ada manfaatnya, dan kemudian bisa memberikan solusi. Jadi kalau Bu Tejo itu kuliah yang solutif lah, kira-kira seperti itu. Bagaimana punya pengalaman? Ini kalau saya yang ngasih jawaban mungkin nggak bisa presisi karena dunia saya kan memang ilmu empirical. Itu ya. Tapi kita juga punya tantangan. Kalau materinya teoritis gitu, mendaratkan ke konteks hari ini kadang-kadang juga nggak gampang. Iya, benar itu. Itu memang tantangan dosen. Ada dosen yang canggih mengajarkan teori, tapi dia merujuk pada apa yang bunyinya buku dan literatur yang lama-lama, yang mungkin ditulis 1930, ditulis di istilahnya 10 tahun, 10 tahun, 50-60 tahun yang lalu gitu. Tapi kontekstualisasi itu tidak terlalu kelihatan. Padahal mahasiswanya itu butuhnya sebenarnya itu untuk konteks hari ini apa maknanya itu. Nah, misal kalau saya sosiologi Karl Marx menjelaskan tentang alat-alat produksi, lalu hubungan produksi, production means sama production relation. Itu dalam konteks zaman berapa itu? Mark itu 18 sekian atau 19 sekian awal ya. Itu seperti ini. Lah kalau konteks hari ini gimana? Ini ada semisal contohnya kalau yang saya geluti sekarang tentang digital ekonomi ini. Kalau konsep kapitalis industri dulu kan tata bangunnya pemilik modal, punya pabrik, ada pekerja yang menjual tenaganya, mereka dikasih upah dan kalau sekarang ini yang kita sebut hari ini sharing ekonomi nih. Ada perusahaan besar, dia hanya punya aplikasi dan sistem. Terus tukang ojek ini punya motor, motornya sendiri. Terus hubungannya apa ini? Dan ada sesuatu yang baru yang perlu dengan teori lama, tapi dikontekstualisasikan. Tentu ada tantangan. Betul. Makanya itu. Kalau hubungannya sama agama, saya kira saya agak takut ini otak-atik gadoknya ini. Tapi saya kira tetap yang namanya ilmu pengetahuan ketika agama sebagai ilmu pengetahuan tetap ada peluang dan harus ada upaya kontekstualisasi. Harus applied jadi terapan tentu. Dan saya kira dalam konteks keislaman hampir semuanya kalau dalam konteks pengetahuan kan memang harus terapan gitu ya. Maka
termasuk di kampus Yen Kudus ini juga visinya kan pengembangan ilmu Islam terapan itu. Nah, ini sebenarnya tantangan tersendiri itu. Terapan itu piye? Terapan itu kepiye dalam konteks ini, maka apalagi ketika masuk dalam mata kuliah tertentu gitu ya. Ini kan semuanya yang kita pelajari kalau hanya sekedar berhenti di pikiran itu kan tidak solutif gitu. Padahal mata kuliah itu kita gagas, kita kembangkan kan untuk memberikan solusi. Jadi terapannya seperti apa gitu. Maka sebenarnya ketika apalagi ketika di era pandemi seperti ini kita jarang ketemu, bahkan tidak ketemu, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu. Maka produk-produk, jadi kuliah yang berbasis produk itu perlu ditonjolkan gitu. Minimal setiap mata kuliah itu melahirkan sebuah produk. Nah, produk-produk seperti apa misalnya pengalaman Mas Falik itu di samping paper ya, di samping paper. Kalau produk paper mungkin sudah biasa ya. Tapi produk yang berbasis benar-benar itu memberikan alternatif solusi atas masalah yang dihadapi oleh manusia, terutama ketika menghadapi pandemi misalnya. Ada pengalaman-pengalaman khusus barangkali tentang hal itu. Hari ini istilahnya ada diskusi di mana-mana ya tentang istilahnya apakah ada alternatif lain penugasan mahasiswa selain dalam bentuk tulisan. Itu ya, baik paper maupun paper mata kuliah maupun skripsi. Ya, kalau S1 sudah di beberapa tempat sudah ada semacam kebijakan ya, semisal tentang video konten kreatif atau skripsi karya dari aplikasi. Nah, untuk memungkinkan itu semua, memang mahasiswa itu sejak awal harus diperkuat exposure-nya. Exposure itu bisa dalam bentuk atau melalui menghadirkan dosen tamu yang praktisi. Atau mahasiswa dan dosen yang mendatangi suatu tempat di mana aktivitas kuliah sesuatu berlangsung, kunjungan lapangan, ya, atau lewat media yang sudah direkam. Intinya kan salah satu kelemahan dunia pendidikan kita itu kan kurang membuka diri, intensitas exposure-nya itu loh. Itu kan saya kira sangat kunci itu, bagaimana memperkuat exposure. Itu lintas disiplin ilmu. Ya, apalagi setelah menghadapi kebijakan Merdeka Belajar. Betul. Jadi saya kira ini kan ada ada kebolehan untuk belajar lintas prodi nanti. Jadi kesempatan saya kira untuk itu. Betul. Dan sebenarnya di era digital seperti ini memang mahasiswa juga menjadi sebuah kebutuhan ya, bahwa proses pembelajaran juga berbasis digital juga ya. Ada mungkin digitalisasi apapun lah ya, seperti pelajaran fikih itu kalau berbasis digital kan itu semakin menarik itu. Misalnya bagaimana proses wudu ya ketika mengajarkan kepada anak-anak, atau sholat. Misal bisa bikin kan digitalisasi itu. Iya, bisa bikin animasi wudu yang benar. Nah, itu udah melebihi bisa bikin paper kan. Jadi produknya bisa aja kontennya nilai-nilai keislaman, tetapi produknya berbasis multimedia. Ya, itu malah terobosan dan lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Iya, maka ini bagian mahasiswa saya juga produknya konten kreatif, termasuk podcast atau mungkin produk-produk lain berbasis aplikasi ketika itu masuk ke hal-hal yang berbasis terapan gitu ya. Maka perlu itu tadi kerjasama dengan, misalnya kalau di Kudus ada SMK RUS misalnya ya, animasi itu animasi. Lalu kemudian ada juga kampus-kampus yang lain terkait dengan ilmu-ilmu lain. Jadi perlu berkolaborasi lagi ya, lagi-lagi kolaborasi ya kata kuncinya. Kolaborasi, lalu kemudian interconnected. Jadi kita tidak bisa kemudian berdiri di atas kaki sendiri dalam konteks tidak mau berkolaborasi.
Maka mungkin Mas Falik bisa memberikan pesan-pesan sebagai closing statement ya, hubungannya kaitannya tentang bagaimana membangun kuliah yang kolaboratif itu tadi. Seperti tadi yang disampaikan ketika mengundang beberapa pejabat-pejabat tertentu ini kan kolaborasi dalam konteks dialog gitu. Iya. Tapi kalau dalam bentuk karya ini saya kira perlu pengembangan lebih jauh gitu, sehingga mahasiswa itu ada produk yang clear, tidak sekedar paper gitu. Mungkin ada tambahan. Baik, saya kira jalan menuju kreativitas yang tidak terbatas itu adalah satu, membuka ruang-ruang exposure. Oh gitu ya. Exposure-nya itu bisa melalui macam-macam. Ya. Intinya exposure itu adalah membuka mata dan pikiran, ya, baik mahasiswa maupun dosennya, tentang dunia yang di luar mereka geluti sehari-hari. Oke. Ya. Kita ini kan tidak bisa yakin atau tahu 100% tentang mahasiswa dan tantangan mereka ketika setelah lulus kan. Nah, peluang mereka itu apa, tantangannya apa, kita nggak tahu itu 100%. Orang tuanya juga nggak tahu. Mereka hidup di zaman yang berbeda. Tugas kita adalah mempersiapkan mental dan pikiran mereka untuk siap menghadapi peluang, tantangan, perubahan dan lain sebagainya itu. Caranya adalah dengan to be exposed, dibenturkan dengan berbagai macam pengalaman yang berbeda ya. Oh, orang jadi wartawan itu begini ya. Oh, orang jadi istilahnya jadi pejabat pemerintah itu begini. Oh, orang jadi pengusaha itu begini. Lah itu the more they exposed ya, the more they being exposed, makin banyak terekspos dengan hal-hal yang di luar itu semakin bagus. Ya, nanti tinggal mereka minatnya, terinspirasinya sama yang mana. Iya. Dan tentu saya juga nggak sepakat kalau semua orang didorong jadi entrepreneur. Enggak, mungkin tidak semua, mungkin ada yang pengen jadi entrepreneur, ada yang pengen jadi penulis, ada yang pengen jadi mereka perlu dikenalkan. Itu pilihan-pilihan ya. Mereka kemudian yang menentukan dan memutuskan gitu ya. Ya, saya kira ini tantangan bagi kita semua bahwa jadi belajar tidak hanya di kelas, tapi perlu ada semacam keluasan wawasan, insight, sehingga bagaimana memposisikan atau mengkondisikan mahasiswa atau peserta didik itu punya banyak pengalaman. Iya. Di samping pengalaman, pandangan, pilihan, dan kesanggupan mental untuk memasuki dunia yang macam-macam tadi. Sehingga dia itu punya harapan gitu loh. Jadi membangun agar peserta didik itu punya harapan, optimis lah kira-kira seperti itu. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, bagaimana mereka tetap optimis itu menjadi sesuatu yang sangat penting, saya kira itu. Baik, jadi meskipun era pandemi 19 ini masih kita hadapi new normal, kita tetap optimis belajar tetap jalan terus. Dengan apa yang bisa kita lakukan, jadi justru ini menjadi kreativitas, the power of kepepet. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika dalam kondisi yang kepepet itu, saya kira banyak hal yang bisa kita munculkan dan itu menjadi sebuah tantangan kita semua. Terima kasih sama-sama Mas Falik Isbah, dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sudah meluangkan waktu untuk tutur tinular ya, Centini News dan juga Lintas Kudus. Terima kasih Centini News. Terima kasih ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jadi ini waktu yang sangat singkat, menculik, tapi saya yakin sangat bermanfaat bagi para pemirsa. Dan kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.